Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Esra Lau akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Damai di hati, puji Tuhan. Terakhir kita bawa firman Tuhan bulan Mei. Bulan lalu ada orang sahabat yang sebenarnya minggu ini juga kita tadi saya bilang sama Ibu Gembala bilang kemarin oh iya dia sehubungi tapi yang ada balasan SMS, berarti kita kebagian yang selalu siap sedia. Dengan satu judul, berubahlah sebelum terlambat. Karena kalau orang terlambat berubah, masih panas. Kalau orang tidak terlambat, tapi kalau orang sudah terlambat, tidak ada aktivitas dan reaksi. Dengan kata lain, mati. Kesempatan cuma selama nafas ini masih ada di sini. Kalau ngomong dua, habis. Dengan satu judul, berubahlah sebelum terlambat. Saya coba membandingkan kehidupan Saul dan Daud. Apa perbedaannya? Kita sama-sama belajar karena di sini kita tahu banyak hamba-hamba Tuhan yang siap tempur keluar begitu tak lepas, langsung berani. Biasanya yang sudah saya contoh ada satu di sini yang di sana udah tiap kali kasih kesaksian minta ampun, memang terang lihat dulu kan. Saya coba membandingkan Saul dan Daud. Kita mau lihat dulu Saul. Saya minta satu orang kalau boleh suara keras dan bantu baca 1 Samuel 9 ayat 2 lompat ke 16-17. Yang suara keras. 1 ayat 2 lompat ke 16 dan 17. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang bangsanya. Dahsyat. 16. Ayat 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dan menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Dan aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriaknya telah sampai kepadanya. 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintah atas umat. Terima kasih. Dari bacaan yang sudah kita dengar barusan, Saul pilihan Tuhan. Apa kurang? Tadi orang semua baca. Elok, paling elok. Tinggi, paling tinggi. Dialah yang disiapkan Tuhan memerintah Israel. Saul
Ada satu waktu dia terjebak di kehidupan sebagai seorang raja. Muncullah Daud, imut-imut kecil. Apa yang Saul lakukan? Dia membunuh. Padahal zaman itu Daud sudah menjadi panglima, salah satu panglima tentara Israel waktu pimpinan Saul. Karena apa? Tiap kali Daud pergi berperang selalu menang. Yang muncul apa? Iri hati. 1 Samuel 18 ayat 7. Minta tolong. Opok. 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balas. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wahai cemburu, panas. Itu jebakan iblis. Saul lupa, Saul kan cuma diangkat oleh Tuhan melalui Samuel. Dia pikir raja turun, anak, cucu, dan seterusnya. Karena itu garis kerajaan memang harus seperti itu. Tapi dia lupa kerajaan itu diberi Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 8. Kita tak biasa di ayat banyak. 1 Samuel 18 ayat 8. Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul. Habis cemburu, marah. Sangat. Dan perkataan itu Menyebalkan. Pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi Beribu-ribu. diperhitungkannya beribu-ribu ahli-ahlinya. Jabatan raja itu pun jatuh kepada. Pernah kita terangkan di sini iri hati itu kutukan sama ada. Akibat orang iri hati, semua orang tahu hidupnya tidak pernah tenang. Apa yang terjadi dengan Saul pada waktu dia iri hati dan dia ingin membunuh Daud? Berkali-kali dia ingin membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 10 lompat sampai 11, 17, 19 sampai 21. 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 11. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Daud, sehingga ia melakukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tembok dan Tombak di tangannya. Stop dulu di sini. Stop dulu di sini. Orang iri hati apa yang terjadi? Roh jahat yang masuk. Akhirnya tadi baru dikatakan ada tombak di samping Saul. Ayat 11. Ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Orang kalau marah, biasanya kalau pukul orang ya tetap lewat. Kalau marah, ya kena. Justru orang yang memukul yang dapat kesempatan memukul. Begitu tuh biasanya tuh kalau berkelahi tuh minta berkelahi di sini tuh. Ini yang terjadi. Dia tombak pada Daud sampai 2 kali. Tapi
Tuhan masih penjaga. Lompat ayat 17 tadi dong. Ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, maka dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang jaga kata. Munafik. Tunggu. Stop dulu. Munafik. Dia ambil Daud. DP anak kasih pada Daud. Supaya Daud pergi bawa perang bagian muka. Kong Daud bakal mati di ujung peperangan. Yang terjadi kan pada waktu Daud kasih perang Pak Beswami kan, Uria kan, begitu. Ini begitu yang direncanakan oleh Saul. Lanjut. Dan lakukanlah perang Tuhan. Nah, pura-pura munafik perang Tuhan. Nah, lanjut. Sebab pikir Saul, janganlah ketahuan juga akhirnya. dia. Tetapi Biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ayat 19. Ayat 19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merek anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi. So munafik, so tahu lagi dia. Yang kedua 20, ada 20-21 dah. 20-21. Tetapi Mikael anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikael diberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat. Jangan jerat lagi yang kedua. Pertama dia sesetowo, yang kedua dia bikin supaya jadi jerat lagi. Lanjut. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Orang iri hati, orang munafik, apalagi yang bertujuan membunuh diam-diam. Ini akibatnya. 1 Samuel 31 ayat 2 sampai 4, 9 sampai 10. Ini akibatnya. Ini bicara Saul dulu 1 Samuel 31 2 sampai 4, dilanjutkan ke 9 sampai 10. Ayat 2 sampai 4. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Wah. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Tunduklah pedangmu dan ikamlah supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersurat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atas. Sebaca cara matinya Saul, menderita. Dan tekanan mau dibunuh ini. So luka tertekan dengan kematian. Takut jangan orang Filistin bermain akan pada dia. Akhirnya terakhir apa dia? Menjatuhkan diri di pedang. Dengan kata lain, bunuh diri. Bukan cuma sampai di situ. So mati pun orang bikin dia takut orang permainkan, tetap dong dapat apa dia. Ayat 9. Ayat 9. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya. Tetap dong dapat. Menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada aku. Kemudian ayat 10. Ayat 10. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan
mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Geri, mau mati siksa, menghadapi tekanan, pembunuhan. So mati pun, so tahu tuh, so baca tuh, dong paku. Dia mayat di tembok. Judulnya tadi apa? Ada yang masih ingat? Berubahlah sebelum Saul terlambat bertobat. Bukan cuma sampai di situ, Le. Saul yang ada keturunan sama sekali, tak sisa satu. Kesok, Le. Mungkin saya tahu siapa itu? Siapa dia nama? Hah? Mephiboset. Tak sisa satu kentok, Le. Itu orang-orang yang dengki, benci kepada sesama. Padahal dia setua, Daud kan masih baru mulai. Dia iri hati, bahkan dia mau bunuh dengan tipu daya lagi. Daudnya nak tak bunuh. Akhirnya dia yang siksa sendiri. Mati siksa, hidup siksa, so mati pun siksa. Nyak ada keturunan. Ngeri. Orang-orang yang terlambat bertobat. 4 catatan yang saya dapat di situ. Jangan pernah menyimpan iri hati dengki terhadap sesama teman, di dalam ruangan, di luar ruangan, di siapapun. Jangan pernah menyimpan iri hati dengki. So dengar tuh apa cara kematian Saul? Jangan pernah mengeraskan hati untuk bertobat. So tahu tuh kalau terdapat bertobat? So dengar apa yang terjadi? Jangan pernah berniat membunuh, sebab sebelum orang dibunuh, orang yang akan di kejadian Saul kan. Daudnya nak mati-mati, akhirnya siapa yang mati? Dia sendiri yang mati. Terakhir dengan judul berubah sebelum terlambat. Sekarang terus beralih ke Daud. Satu pertanyaan yang saya lontarkan, kenapa Allah sangat mencintai Daud? Tiga catatan saya dapati. Daud tidak pernah berpikir iri hati kepada musuhnya. Kenapa saya katakan begitu? Nanti tolong dengan baca ayat selanjutnya. Daud pernah dan segera mohon ampun ketika buat kesalahan. Saul tidak pernah minta ampun. Dan Saul tidak berubah dari iri hati. Yang ketiga, Daud selalu memaafkan, bahkan mengampuni orang yang bersalah kepada Daud. Banyak contoh. Di Alkitab, salah satunya pada waktu dia di padang gurun, dia sedang dalam pelarian. Ada satu wanita yang tolong DP suami, tapi akhirnya DP suami juga mati. Siapa itu? Yang gendut itu. Nabal. Bukan sepakan pada Daud tuh. Daud selalu lingkar dorampe peternakan, dorampe hewan apa sudah Daud sejaga. Giliran dia bikin pesta, Daud cuma minta sedikit. Kita minta sedikit menurut makanan. Dia tolak. Kan diceritakan di Alkitab di DP
penjaga itu kasih tahu Pak DP istri. Yang mana? Daud semua datang kemari, sudah datang bunuh Pak Moni sama di sini. Apa? Gara-gara ini jauh minta makanan, donya kasih. DP suaminya kasih. Maka dia muatlah makanan banyak. Dia pikir, siapa kerja DP istri? Abigail. Datanglah dengan makanan, datang berlutut ke Daud. Apa Daud bilang? Nyata, dengan anak kamu bunuh. Begitu? Dia maafkan. Oke. Kemari dengan lebih makanan, pulang. Akhirnya, siapa yang tolak? Mati sendiri tuh. Alkitab siapa yang paling berhikmat? Siapa pe anak? Ya. Nabi wasit kento siapa pe anak? Beda? Beda. Orang yang jauh dari iri hati, jauh dari pikiran jahat. Anak turunannya dahsyat. Karena itu jangan pernah iri hati. Karena kita pernah ucapkan di sini, iri hati itu kutukan samaan apa? Samaan Adam. Sudah tahu tuh Kain dikutukkan oleh Tuhan. Saul terlambat bertobat, menerima segala macam kutukan. Iri hati kan dia? Iri hati pas apa? Pada itu. Inilah dua contoh yang saya dapati. Namun ketika Daud melepaskan semua yang menjadi momok bagi dia, apa yang dia alami? Tiap kali Daud pergi perang, nyana pernah dia kalah, untung terus. Mau bangun bait Allah? Boleh. Dengan kekayaan yang dia punya? Boleh. Cuma Tuhan bilang jangan. Karena petangan penuh darah. Berarti Salomo bangun duitnya siapa itu? Siapa kekayaan yang Salomo bangun bait Allah dan istana? Daud kekayaan. Boleh pada saat itu kan Daud mulai rancang semua. So bikin blueprint. Tuhan gak jangan. Bukan menghadapi bagian menghadapi tangan penuh darah. Menghadapi anak Job. Yang terakhir. Daud semua mati pun. Di sini siapa yang istri suka setinggal? Boleh angkat tangan. Ada istri suka setinggal? Ada suami suka setinggal? Ada? Nyana ada dong. Satu mulai mengaku, dua mulai mengaku, tiga, empat. Oh puji Tuhan banyak. Mulai tahu Daud bicara mati seperti apa? Pernah baca? Pernah baca di Alkitab Daud bicara mati seperti apa? 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4. Ketika orang melepaskan semua kebencian, semua apa saja yang menjadi Tuhan benci, ini yang terjadi sampai mati. 1 Raja-Raja Daud ayat 1 sampai 4. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimut badannya setiap ini. Di badannya Walau biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Ayat 2. Lalu para pegawainya berkata, "Mengapa
terjadi bagi Tuhan berada seorang perawan yang muda. Seorang perawan yang muda, wow. Untuk melayani dan merawat raja. Biarlah dia berbaring di pangkuan. Sadap. Pada suatu raja menjadi panas. Wow. Tiga. Maka disuruh negara Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak. gadis Sunan lalu dibawa kepada raja. Gadis itu apa? Amat cantik. Amat cantik. Dia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetuju dengan dia. Jadi kalau istri suka ditinggal, jangan kecewa. Lepaskan pengampunan Pak istri. Lepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah dendam pada orang. Dan jangan pernah dendam ke orang. So baca tuh kamu cara matinya Daud. Mau bilang Daudnya kasih ampun Pak Saul? Berapa kali dia kasih ampun Pak Saul? Hah? 2 kali di ujung hidup. 1 kali ada tombak di sini dia kurang mencabut. Kok apa DP Panglima bilang? Biar tancap saja 1 kali. Tidak perlu 2 kali. So di ujung hidup. Yang kedua, waktu Saul masuk di gua Adulam, dia pergi apa? Pergi WC. Daud cuma putih sepanjang di ujung jubah. Apa? Dia boleh Daud membunuh? Bisa. Daudnya lakukan itu. Jadi kalau orang pulang rumah nanti, kau lihat istri sudah pelukan orang lain, kasih apa? Kasih maaf. Kalau ingin dipeluk oleh contoh ada aja Daud. Sejak nama itu, kau main itu sepi di orang lain, kau terang bapak gantong dengan 2 suami 1 istri. Yang begitu tak? Cari lagi. Nya tidak salah. Dia yang kasih tinggal. Alkitab kan berkata kalau dia yang bersinah, dosa dia bawa. Ini kan dalam sini mau bersinah apa le? Terkecuali kalau ini nekat LGBT, stop di LGBT. Lalu kan tak bilang di sini, akhir dunia itu sudah dekat. Yang usah takut, sampai di rumah aman. Tuhan, tapi mah itu senyana aja. Kita ada anak mau urus ke siapa orang, mau sampai mengurus. Kirim kemari Tuhan. Ini Daud. Tuhan kirim, paling gagal masih muda. Jangan baca tadi, udah baca tuh. Alkitab seluruh isi Alkitab itu kan contoh. Peristiwanya kan sekian lama. Alkitab itu diberikan pada manusia saat ini kan untuk mengambil contoh yang baik. Yang biasa-biasa sama dengan Saul punya, jangan. Buang jo itu. Ambil jo yang Daud punya. Karena itu kunci surga. Cuma ada apa? Daud. Sama perjanjian lama. Matius 6 ayat 14-15 ayat yang terakhir. Matius 6 ayat 14-15. Mari Om ulang baca 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Oke, tunggu. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sekarang kalau kita kasih balik, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, berarti Bapa di surga tidak akan mengampuni. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Nah, ini penegasan.
Jadi ayat 14 himbauan, ayat 15 penegasan. Kebalikan dari masih sakit hati? Betul. Lupakan saja. Salah. Dia sudah mau, dia sudah anak, dia orang. Kok? Ini cerita yang sudah anak. Sudah anak. Datang besuk sudah mau. Tapi kalau sampai ngone istri masih bawa besuk, kok masih sayang bangoni, aduh jangan pernah bikin sia-sia pada dia begitu ngone keluar karena itu yang terbaik. Ngone yang udah di pasal 45. Betul. Ayat yang terakhir tadi menjelaskan bagaimana sikap kita di akhir kehidupan kita nanti. Karena kalau kehidupan kita sama dengan Saul, orang akan alami kehidupan dan kematian sama seperti Saul terima. Tapi kalau kita bertindak berlaku seperti Daud, yang terjadi dalam kehidupan akan dipelihara Tuhan sampai tua. Apapun yang orang butuhkan pasti Tuhan sediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita yang hadir biar hujan-hujan itu berkat luar biasa pada hari ini. Jadi kebetulan saudara di tempat ini bukan